Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang akan membahas tentang hak milik satuan rumah susun yang terdiri dari Cynthia Utami Aryadi dengan NIM 18130300003, Aprilia Putri dengan NIM 18130303011 dan Kirnawati dengan NIM 18130300019. Video ini akan membahas tentang hak milik satuan rumah susun sebagai pelengkap dari tugas hukum agraria kami. Selamat menyaksikan. Istilah rumah susun diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun. Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal, dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Dalam sidang yang dipimpin Ketua MK Arief Hidayat, Yuliandri sebagai ahli yang dihadirkan pemerintah menuturkan, beban tanggung jawab pembentukan perhimpunan penghuni rusun ada pada pemilik rumah susun sebagai subjek utama. Sedangkan pelaku pembangunan terlibat hanya sebagai fasilitator. Oleh karena itu, menurutnya sudah tepat jika sanksi administratif diberikan kepada pemilik apabila kewajiban pembentukan perhimpunan penghuni rusun tidak dipenuhi. Memang kita ketahui banyak sekali warga-warga yang masih belum bisa tinggal di tempat ataupun di lokasi yang benar-benar memadai. Yang bisa menempati rumah susun itu adalah warga DKI Jakarta, tentunya yang bermasyarakat berpenghasilan rendah. Seperti itu, ini yang menjadi prioritas kami. Juga mereka yang tinggal di bantaran-bantaran kali atau tinggal di waduk-waduk, ya, yang ini terkena program yang sedang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, terutama kaitannya dengan normalisasi kali. Ini adalah menjadi prioritas utama kami. Ya, jadi warga-warga yang direlokasi. Ya, tetapi tidak menutup kemungkinan juga adalah warga-warga yang mereka bekerja di DKI Jakarta, kemudian mereka bisa tinggal di apartemen kami atau di rusun kami dengan tarif sewa tentunya di bawah kalau mereka sewa di apartemen. Jadi bagaimana Pemprov DKI Jakarta untuk lebih bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau warga yang tinggal di rusun? Ada 4 aspek, ya. Yang pertama adalah lingkungan. Yang kedua adalah masalah ekonomi mereka. Yang ketiga adalah masalah kesejahteraan sosial mereka. Yang keempat adalah keamanan. Dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemilikan satuan rumah susun, maka diterbitkan sebuah sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang sesuai dengan pasal 47 ayat 1, 2, 4 Undang-Undang Rumah Susun. Sedangkan dengan adanya pasal 54 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, orang yang memiliki sarusun umum hanya dapat mengalihkan kepemilikannya kepada pihak lain dalam hal yang pertama, pewarisan, yang kedua, perikatan kepemilikan rumah susun, yang ketiga, pindah tempat tinggal. Warga relokasi bantaran Kali Sentiong menghuni rumah susun Komarudin, Cakung, Jakarta Timur. Namun kondisi fisik bangunan rusun yang lama tidak dihuni ini sangatlah buruk. Rumah susun Komarudin, Cakung, Jakarta Timur yang ditempati warga bekas gusuran bantaran Kali Sentiong, Jakarta Pusat sejak Februari lalu sangat kumuh. Bau sampah juga tercium pada area rusun yang kini dihuni 185 kepala keluarga ini. Rumah susun Komarudin ini sudah 5 tahun tidak dihuni, karena itu keadaannya juga sangat tidak terawat. Cat tembok sudah mengelupas. Selain itu, yang paling parah dapat Anda lihat di belakang saya, tembok-tembok ini sangat kotor, penuh dengan coretan-coretan piloks. Parit yang ada di sekitar rumah susun ini juga airnya tidak mengalir dan dipenuhi sampah. Lingkungan rumah susun yang kotor dan tidak terawat dikeluhkan oleh penghuni. Ini kalau soal kebersihan mah yang di bawah-bawah tangga itu kurang bersih, katanya ada pembersihan kok belum ada gitu. Misalnya masih kotor gitu. Selain kumuhnya lingkungan rusun, unit di dalamnya juga perlu perbaikan. Para penghuni rusun mengeluhkan atap yang bocor atau rembes.
terus air nggak keluar, kita udah bersihin, kok tiba-tiba ada bocor di kamar belakang sama dapur, dia keluar air. Sekitar tahun 2007, Rusun Komarudin didirikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Tahun 2008, Rusun dihibahkan pada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Karena tidak pernah dihuni selama hampir 7 tahun, keadaan fisik bangunan Rusun sangat buruk. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta tengah memperbaiki 4 dari 6 blok yang ada di Rusun Komarudin agar layak huni. Tahun ini rencananya seluruh blok akan direnovasi dengan anggaran sekitar 6 miliar rupiah. Tahun ini kita akan perbaiki seluruhnya, termasuk yang 2 blok yang belum tersentuh pada tahun. Ya, yang belum diperbaiki tahun kemarin, belum diperbaiki sama sekali. Nah, nanti sekalian sama pengecetan, lalu plester-plester yang rusak, sama unit-unit yang masih rusak. Namun hingga kini anggaran dari Pemda DKI Jakarta belum turun. Pasalnya Dinas Perumahan masih lakukan inventarisasi kerusakan fisik Rusun Komarudin. Rusun Komarudin terdiri dari 6 blok dan setiap blok terdiri dari 100 unit. 2 blok diantaranya yaitu blok 4 dan 5 sudah ditempati warga asal Bantaran Kali Setiong. Selanjutnya 2 blok lagi rencananya akan dihuni oleh warga asal Kampung Pulo yang direlokasi. Inilah rumah susun sewa atau rusunawa yang berada di Kelurahan Tembok Rejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan. Bangunan dengan 70 unit kamar sewa ini akhirnya mulai beroperasi pada Selasa siang. Selain nyaman dan bersih, rusunawa ini cukup lengkap dengan desain menyerupai kamar hotel, di mana setiap unitnya dilengkapi dengan fasilitas seperti 2 kamar dengan tempat tidurnya, meja makan, dapur hingga ruang tamu. Pemerintah kota sendiri sengaja mendirikan bangunan ini untuk memfasilitasi warga kota Pasuruan berpenghasilan rendah tanpa memiliki modal besar untuk tinggal di kota pusaka ini. Selain khusus warga Pasuruan, rusunawa ini juga diprioritaskan bagi mereka yang menyandang disabilitas, yakni diberi kemudahan di lantai 1. Bagi Anda yang berminat, cukup dengan merogoh kocek Rp300.000 hingga Rp400.000 per bulan untuk mengakses rusunawa ini. Irsya Priyongko, Pasuruan. Bagi masyarakat yang membeli satuan rumah susun atau sarusun, salah satu kewajiban yang harus dilakukan adalah memang melunasi unit yang telah dibelinya tersebut. Namun demikian, setelah sah memiliki unit tersebut, juga berkewajiban untuk membentuk perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun atau yang dikenal dengan PPPSRS. PPPSRS adalah badan hukum yang beranggotakan para pemilik atau penghuni satuan rumah susun. Dalam pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun menyatakan bahwa pemilik sarusun wajib membentuk PPPSRS. Komitmen pemerintah dalam pembentukan PPPSRS juga ditunjukkan melalui terbitnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perhimpunan Pemilik Satuan Rumah Susun. Sementara itu, Provinsi DKI Jakarta, yang mana aturannya khusus untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta saja, juga menerbitkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Rumah Susun Milik. Terbitnya 2 peraturan tersebut merupakan solusi dalam konflik kepentingan pembentukan PPPSRS yang selama ini sering terjadi. Sebelum terbitnya 2 aturan tersebut, pembentukan PPPSRS di sebagian rumah susun kerap dihalang-halangi oleh pembangun rumah susun, karena pembangun rumah susun tidak ingin hak pengelolaan atas rumah susun itu hilang. Rumah susun saat ini dapat dikatakan sebagai solusi akan kebutuhan hunian yang terus meningkat, terutama di kota-kota besar di mana hal ini justru tidak diimbangi dengan adanya ketersediaan lahan, dan bahkan lahan-lahan di kota besar terus mengalami penyusutan. Rumah susun menjadi kesempatan bagi masyarakat yang ingin memiliki hunian di tengah-tengah perkotaan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.